Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai semua, selamat datang di podcast Suara Mahasiswa Sehat. Bareng aku Ahda Dan aku Kanis. Hari ini kita bakal bahas topik yang super relate yang sering diberikan tanpa disadari. Yaitu kebiasaan pola makan yang tidak sehat di kalangan mahasiswa. Nah, bener banget tuh. Apalagi buat kita nih yang sering buru-buru, mulai dari dompet pas-pasan dan tugas yang sangat banyak. Nah, biar makin seru nih kakak Panes, kita nggak berdua aja nih. Kita bakal kedatangan 2 mahasiswi cantik dan gak kalah keren yang siap membahas dan buka-bukaan perihal makanan mereka sehari-hari. Yuk kenalan dulu, ada Kak Iren dan Kak Mita di sini. Halo Kak Iren, halo Kak Mita. Halo, hai semua. Aku Mita, ke mahasiswa semester 6. Saat ini aku tinggal bareng orang tua. Halo, aku Iren, mahasiswa rantau semester 6. Sekarang aku tinggal di kos sudah 3 tahun. Oke, tadi dengan siapa namanya? Kak Mita dengan Kak Iren. Oke, Kak Iren. Oke, yang pertama langsung saja kita masuk kepada Kak Mita dulu nih. Kamu kan tinggal di rumah nih. Gimana pola makan kamu sehari-hari di dalam rumah? Jadi karena tinggal di rumah ya, kalau misalnya kita mau sarapan, udah ada makanannya. Terus kalau misalnya makan siang pun udah disiapin sama mama. Terus makan malam pun dia tinggal makan aja. Cuman karena tinggal di rumah itu bukan berarti pola makan aku udah baik gitu, tetap pola makan kurang teratur. Pertama karena memang aku sering lupa makan, mungkin karena gak ada yang dimakan ya. Terus juga kurang nafsu makan sih. Habis itu aku suka ngemil aja sih. Oh gitu ya ternyata. Kalau Iren sendiri, gimana nih pola makan ala anak kos? Kalau dari aku sih jangan itu ya. Kadang bangun kesiangan. Dan juga kalau siang itu biasanya makan geprek atau mie ayam. Nah, semalamnya lagi itu makan mie instan. Dan biasanya juga itu kalau lagi ngirit, kadang gak makan. Wah, anak kos banget ya teman-teman. Nah, tapi itu juga sering dilakukan oleh mahasiswa atau mahasiswi lainnya. Menurut kalian nih, kenapa sih mahasiswa itu cenderung punya pola makan yang tidak sehat? Kalau dari Kak Iren sendiri? Kalau dari aku sih itu dari faktor keuangan dan waktu. Apalagi kalau masak sendiri itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi kadang lebih mahal masak sendiri daripada beli nasi. Dan juga biasanya itu malah cuci peralatan. Itu kan anak kos ya. Kalau dari Kak Iren sendiri nih sebagai anak rumahan, gimana tuh? Kalau menurut aku ya, karena mahasiswa itu kan sibuk kerja tugas, jadi sering lupa makan. Kalaupun kita ingat makan, pasti kita akan pilih makanan yang cepat saji. Misalnya pesan geprek atau kita masak mie instan. Wah, iya betul banget tuh. Kayaknya geprek sama mie instan ini identik banget ya sama yang namanya mahasiswa. Nah, gimana tuh Iren? Relate gak sama kehidupan kamu sebagai anak kos nih? Sering makan ayam geprek sama mie instan juga kah? Waduh, kalau ini benar banget sih karena sering pesan geprek dan makan mie instan. Karena masaknya itu cepat. Apalagi kalau untuk anak kos yang penting kenyang sih. Kayaknya bukan cuma anak kos deh, anak rumah juga suka banget makan geprek sama mie instan. Kayaknya kita semua suka nggak sih? Iya, kita juga nih mahasiswa nih, kita suka banget sama geprek sama mie instan. Nah, kalau makan ayam geprek biasanya udah seperti kantor sama ST. Tapi setahu aku nih ya, makan ayam geprek sama ST itu nggak dianjurkan loh. Kalau menurut kami tadi sendiri, gimana nih? Betul nggak sih ayam geprek sama ST itu dianjurkan atau tidak? Setelah aku cari tahu ya, ternyata memang makan geprek dengan es itu tidak disarankan. Sebenarnya bukan cuma geprek sih, kalau kita makan daging terus dikonsumsi bersamaan dengan ST itu tidak dianjurkan karena teh itu mengandung yang namanya tanin yang dapat menghambat penyerapan zat besi. Jadi kalau kita makan daging, zat besi itu bisa terhambat karena ada tanin itu. Jadi nggak boleh ya, aduh kita sering banget tuh makan geprek sama ST karena udah sepaket kan? Ternyata kalau kita mengonsumsi daging itu nggak boleh bersamaan bersama ST ya? Betul, terus itu juga bisa memicu terjadinya anemia atau penyakit kurang darah. Jadi lebih baik kita mengganti minumnya dengan air putih supaya kan kebutuhan air putih kita juga terpenuhi, betul nggak sih? Wah, informatif banget ya. Nah, itu tadi kan tentang ayam geprek yang dibagi sama ST. Kalau mie instan sendiri gimana nih? Menurut Kak Iren, mie instan itu bisa nggak sih dikonsumsi tiap hari? Nah, kalau mie instan itu boleh dikonsumsi, cuman tidak dianjurkan untuk dikonsumsi setiap hari ya. Oke, tadi kan kita udah dengar nih dari Kak Mita dan juga Kak Iren.
Nah, ada nggak kebiasaan baru terkait pola makan yang mulai kalian ubah dan bisa menjadi tips sederhana buat teman-teman yang menonton dari rumah nih? Nah, kalau dari saya sendiri, sekarang sudah masak sendiri karena kalau masak sendiri itu kita bisa mengetahui kandungan gizi apa saja yang masuk dalam tubuh kita. Kalau dari aku ya, karena jarang untuk sarapan, jadi aku tetap usahain untuk selalu sarapan pagi. Terus juga kalau misalnya kurang nafsu makan, kita cari makanan yang bisa menambah nafsu makan kita. Nah, untuk nyemil pun itu tetap bisa, asalkan dengan cemilan yang sehat. Gitu sih. Wah, obrolannya insightful banget ya. Jadi pola makan ini bisa kita ubah dari kebiasaan kecil. Jadi kayak yang dikatakan Kak Mita, batas jajan sembarangan, yang dikatakan dia itu bisa juga untuk mulai masak sendiri ya. Nah, setuju banget. Terima kasih banyak nih buat Kak Mita dan juga Kak Iren yang udah luangin waktu dan sering-sering jujur dan kasih solusi nyata. Sama-sama. Dan nanti bisa kita lagi ya. Pasti dong. Nanti kita bakal undang lagi mereka di episode yang selanjutnya. Oke teman-teman, itu dia episode kita kali ini. Jangan lupa makan itu bukan cuma soal kenyang, tetapi untuk kesehatan jangka panjang. Nah, dan buat kamu nih yang punya pengalaman serupa atau tips sehat versi diri kamu sendiri, bisa langsung komen saja di bawah video ini ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Dadah. Yeah.